Lo pernah nggak sih ngebayangin ada orang tua tinggal sendirian di villa tua bareng anjing, kucing, dan kabel listrik yang nyetrum dikit-dikit tiap hujan? Kenalin nih, Pak Kuncen. Dia hidup kayak penjaga benteng terakhir dari dunia yang udah lupa caranya peduli. Villa 19B ini udah kayak museum hidup, lengkap dengan drama, debu, dan dengkul bunyi krek tiap jalan. Tapi hidup tenang Pak Kuncen berubah total sejak munculnya Nasser, manusia yang badannya kayak petinju, tapi kelakuannya kayak tetangga toksik yang suka numpang wifi. Dan dari situ masalah muncul satu persatu, dari konflik antara manusia sampai misteri keluarga lama yang udah hilang entah kemana. Jadi siap-siap, karena cerita ini nggak cuma soal Villa Reot, tapi soal kesepian, ketidakadilan, dan kenapa orang baik bisa jadi berbahaya kalau terus didesak. Oh iya, sebelum kita lanjut, klik tombol subscribe, aktifin loncengnya, dan siapin kopi. Karena kisah di villa ini bakal bikin lo mikir, ketawa miris, dan sedikit nyumpah juga. Jadi ceritanya ada seorang bapak-bapak tua, kita sebut aja dia Pak Kuncen, yang udah ngejaga sebuah villa tua dari zaman dinosaurus pun belum punah. Villa itu udah kayak rumah sendiri, padahal aslinya dia cuma numpang hidup. Pemilik aslinya konon katanya keturunan orang kaya bernama Azmi Labib, tapi udah entah kemana, kayak sinyal di daerah pegunungan. Sehari-hari Pak Kuncen ini hidup super sederhana. Bangun pagi, nyapu daun-daun kering, siram tanaman, kasih makan anjing sama kucing, terus duduk bengong di kursi reot sambil nguping dunia dari radio butut. Kayak jam rusak, rutinitasnya itu mulu tiap hari. Stabil, tapi ya membosankan. Tapi jangan salah, buat dia itu udah kayak zen mode. Nah, hidupnya yang udah kayak Netflix slow motion edition ini mulai goyah sejak munculnya Nasser, si petugas parkir yang sok tahu tapi niat baik. Nasser ini datang karena Villa 19B kena inspeksi dari pemerintah. Pemerintah curiga itu bangunan bisa roboh sewaktu-waktu dan nyusahin orang. Tapi pas disuruh renov, Pak Kuncen bilang, "Woi, gue cuma Kuncen, bukan bosnya." Lucunya, si Nasser malah belain. Katanya pemilik villa udah minggat bertahun-tahun, gak jelas keberadaannya, bukan warga lokal pula. Tapi ya pemerintah mana peduli. Buat mereka yang kelihatan mukanya yang disalahin, Pak Kuncen pun makin parno. Dan lo harus lihat, villa ini bukan sekedar bangunan tua bro. Ini tuh kayak metafora kehidupan Pak Kuncen sendiri. Retak-retak tapi dipertahankan, runtuh dikit-dikit tapi masih berdiri. Dindingnya ditopang kayu, hatinya ditopang nostalgia. Tiap sore ada dokter baik hati yang lewat dan ngasih KFC. Bukan cuma buat Pak Kuncen, tapi juga buat anjing sama kucingnya. Ya elah, gue aja jarang makan KFC. Ini hewan peliharaannya bisa makan ayam crispy tiap hari. Rezeki emang gak kemana. Tapi tetap aja jadi pertanyaan, Pak Kuncen ini dapat duit dari mana cuy? Gak ada kerja, gak ada warisan, tapi hidup jalan terus. Mungkin dia hidup dari karma baik, atau mungkin dari invisible transfer rekening Azmi Labib. Who knows? Sampai sekarang hubungan Pak Kuncen dan Nasser makin ruwet. Villa jadi ajang tarik ulur antara masa lalu dan masa kini. Nasser pengen perubahan, Pak Kuncen pengen stagnan. Yang satu mau buka pintu, yang satu ngunci semua rapat-rapat. Dan lo bakal ngerasa kayak nonton duel ninja emosional tanpa lempar shuriken. Drama jiwa kelas berat. Film ini bukan cuma soal villa bobrok dan dua pria beda generasi. Ini tentang bagaimana orang bisa terlalu nyaman di zona nyaman, sampai takut banget sama yang namanya perubahan. Pak Kuncen itu simbol dari sistem yang udah tua dan enggan beradaptasi. Sementara Nasser, dia representasi dari generasi baru yang capek lihat stagnasi. Dan endingnya, wah, nggak bakal gue spill di sini. Tapi siap-siap dibikin mikir. Karena film ini bukan yang nyuapin jawaban. Lo harus punya sendiri maknanya. Jadi, 19B ini sebenarnya bukan film yang ngajak lo nangis bombay atau ketawa ngakak. Tapi lebih ke film yang bikin lo diem sejenak, mikir, terus nyeletuk, ini gue banget ya. Tapi versi tua.
kesepian, dan tinggal di rumah berhantu. Ceritanya simpel tapi dalam, tentang seorang pak tua yang hidup sendirian di villa bobrok, kayak tunggal di museum pribadi. Villa ini udah tua banget, dari zaman Orde Lama juga udah berdiri. Pemiliknya udah lama hilang kayak sinyal waktu di basement. Tapi si pak tua tetap tinggal dan ngerawat tempat itu dengan cinta. Meski yang dia jaga bukan cuma bangunan, tapi juga kenangan dan masa lalu yang gak bisa dia lepasin. Iya bro, ini bukan sekedar villa tua, ini juga penjara nostalgia. Hidup di zona nyaman yang gak nyaman. Ini pak tua dapat duit dari mana ya buat hidup? Soalnya di film gak pernah dijelasin dia kerja apa. Tapi kalau kita ngulik dikit, ada beberapa kemungkinan. Masih digaji diam-diam, mungkin dia masih dapat gaji kecil dari pemilik villa, atau minimal disuruh jaga dan tinggal gratis. Mirip kayak kontrak batin, lo jaga lo tinggal. Hidup minimalis. Bro, hidup dia tuh irit banget. Gak ngopi di Starbucks, gak beli pulsa, gak langganan Netflix, makan seadanya, gak naik transportasi umum, dan kelihatannya lampu pun jarang nyala. Hidupnya lebih hemat dari mahasiswa akhir bulan. Dibantu tetangga, kayak si dokter yang rutin ngasih makan. Mungkin ada orang lain juga yang ngebantu tanpa banyak omong. Terus secara nggak langsung, komunitas di sekitarnya masih peduli, walaupun cuma lewat KFC. Makna simbolik. Nah, ini lebih dalam. Mungkin hidup dia bukan soal duit, tapi soal makna. Dia hidup buat jagain tempat, jagain sejarah, jagain identitas yang udah lama ditinggalin. Kayak NPC yang gak pernah pindah spot demi bikin suasana dunia tetap utuh. Soal dia ngasih KFC ke anjing dan kucing, itu bukan karena dia gak suka ayam goreng, tapi ada makna di balik itu. Dia lebih peduli sama makhluk hidup yang nemenin dia tiap hari daripada nikmatin makanan enak sendirian. Bisa juga itu bentuk rasa syukur, kayak gue dapat rezeki, ya bagi-bagilah. Atau dia udah bosan aja sama dunia, makan ayam pun gak ngaruh, yang penting binatang peliharaannya kenyang dan gak lari. Lucunya, adegan itu bikin kita yang nonton mikir, gila sih, ini film bisa bikin ayam goreng jadi simbol eksistensial. Kesimpulan, gak semua kaya itu penuh, gak semua miskin itu kosong. Film ini sebenarnya ngajak kita ngelihat kehidupan dari sudut yang jarang disorot, tentang orang yang hidupnya kelihatan kalah, tapi punya makna yang dalam. Tentang gimana orang bisa begitu cinta sama masa lalu sampai gak bisa maju. Tentang betapa susahnya melepas sesuatu yang udah jadi bagian dari identitas. Pak tua ini bisa jadi siapa aja dari kita yang ngerasa asing di dunia sendiri, yang lebih nyaman di zona nyaman walau sesak, yang ngerasa hidupnya kecil tapi diam-diam punya makna gede. Dan mungkin dari semua karakter, si kucing dan anjing peliharaan itulah yang paling beruntung. Tiap sore dapat KFC, nggak perlu mikirin masa lalu, nggak usah bayar sewa, dan tinggal bareng manusia paling setia yang pernah hidup di villa nomor 19B. Suatu hari yang adem, datanglah seorang wanita muda ke villa tua yang udah kayak setengah reruntuhan sejarah. Namanya Yara. Dia anak kandung si Pak Kuncen, si penjaga villa yang hidupnya kayak jam rusak, muter-muter di tempat. Yara ngelihat kondisi bokapnya dan langsung syok. Ya, ini rumah atau lokasi syuting film horor sih. Kenapa lo masih betah di sini? Dengan penuh kasih sayang dan sedikit panik, Yara coba bujuk bapaknya buat pindah ke rumah dia aja. Tapi si Kuncen dengan kepala keras level granit langsung ngegas. Ngapain pindah? Ini rumah masih kuat, tiang-tiangnya masih berdiri. Lagian gimana dong nasib si Antar dan pasukan kucing gue? Mereka keluarga juga loh. Yara cuma bisa melongo antara pengen mewek dan nyari petugas evakuasi lansia dari zona bahaya. Nah, hari lain yang gak kalah absurd, muncullah konflik dari hal sepele, parkir. Nasser si kang parkir nemplokin mobil pas di depan gerbang villa. Udah gitu si Antar, anjing kesayangan Pak Kuncen, ketabrak, kakinya lecet. Pak Kuncen ngamuk dong, tapi Nasser malah nyaut santai. Yah kek, itu cuma anjing liar, bukan keluarga juga kan? Buzzer alert. Salah besar bro, si Antar tuh bukan sekedar anjing, dia udah kayak adik kandung yang bisa ngegonggong. Pak Kuncen jadi makin sewot, tapi dia cuma bisa geram sambil ngedumel di dalam hati. Malamnya, Nasser muncul lagi, datang ke villa, duduk di sebelah Pak Kuncen, terus ngeluarin jurus basa-basi.
Loh, jadi kakek tinggal sendirian di sini. Wah, nolep banget kek. Makanya jangan galak-galak dong sama kita anak parkir. Nih, buat damai gue kasih tip ya. Besoknya temennya Nasser, si Maradona, nama udah kayak legenda bola, tapi kerjaannya ngatur parkir, nyamperin Pak Kuncen juga. Kayak omongan Nasser mah jangan dimasukin ke hati. Mulutnya emang minus filter, tapi hatinya emas. Emas karat 3 lah minimal. Datang masalah baru, dinas kerepotan umum. Belum sempat move on dari drama parkiran, datanglah utusan dari dinas pengaduan munisipalitas. Mereka dapat laporan kalau salah satu anjing peliharaan Pak Kuncen, yang entah siapa, mungkin si Bobo atau si Gondes, gigit anak kecil. Petugasnya baik sih, tapi nadanya bikin merinding. Kalau nggak ditanggapin, biasanya nanti anjingnya diracun, Pak. Itu udah aturan. Pak Kuncen langsung pucat. Ternyata semua keramahan Nasser sebelumnya itu ada udang di balik parkiran. Dia butuh tempat tinggal dan Villa Riot ini jadi target utama. Makanya, duit tip yang dikasih ke Pak Kuncen itu bukan buat nyuap, tapi buat DP ngontrak. Pak Kuncen jelas nolak dong, tapi Nasser punya senjata pamungkas. Kalau kakek nolak, saya laporin aja ke dinas kalau bangunan ini gak layak huni. Terus saya laporin juga ke PLN, katanya listrik di sini nyolong ya. Pak Kuncen diem, keringat dingin netes. Itu ancaman double kill bro. Akhirnya, daripada ditarik listrik dan dikurung negara, Pak Kuncen setuju dengan setengah hati. Oke, tapi jangan ganggu hidup gue. Gue ngurusin binatang, lo ngurusin duit. Fire? Nasser cengar-cengir terus bilang, tenang kek, bulan depan jatah buat lo gue naikin. Gue kan partner yang baik. Tapi si Kuncen gak mau tinggal diam. Ini bukan soal duit. Ini soal harga diri dan kenyamanan hidup. Dia diskusi sama tetangga si Sokar. Sokar ngasih ide jahat. Bikin aja mereka gak betah kek. Lo punya senjata, listrik, air, dan kucing. Mulailah aksi balas dendam skala rumah tangga. Matiin listrik, dalihnya, duh tikus lagi main colokan bro. Karena air dibikin bocor, satu rumah banjir. Lantai licin kayak arena ice skating. Kucing sengaja dikasih makan bawang, bukan biar lucu, tapi biar pupnya baunya bikin orang pindah planet. Setelah setiap hari jadi neraka kecil buat Nasser dan gengnya, mereka mulai ngeluh, ngedumel, tapi nggak bisa pergi karena ya kontrakan gratis siapa yang nolak. Kehidupan di Villa 19B berubah total. Sekarang isinya kayak sinetron stripping, penuh intrik, tipu daya, dan parkir sembarangan. Tapi dari semua kekacauan itu, kita bisa lihat satu hal. Pak Kuncen emang keras kepala, tapi dia bukan jahat. Dia cuma terlalu cinta sama ketenangan dan terlalu takut kehilangan satu-satunya dunia yang dia punya. Dan Nasser meskipun ngeselin, tetap manusia juga yang nyari tempat hidup dan sesuap nasi. Akhirnya, mereka hidup bareng, saling sebal tapi saling butuh, kayak Tom dan Jerry, tapi versi Mesir. Jadi, suatu hari, si Nasser yang udah kayak mantan yang bawa banyak drama, tiba-tiba minta duit kontrakannya balik. Kayak balikin duit gue dong, gue udah gak kuat tinggal di sini. Beneran, kayak neraka cabang pila. Pak Kuncen langsung senyum bahagia, kayak nemu receh 500 perak di balik sofa. Alhamdulillah, dia pergi juga akhirnya. Tapi, ya namanya hidup, gak ada yang semulus kulit filter Instagram. Duit yang dikembalikan ke Nasser itu ternyata dipakai buat renovasi villa. Listrik yang suka mati dibenahin, air yang suka muntah dari keran disetel ulang. Wiring kabel yang kayak sarang laba-laba dirapiin. Plot twist dong, si Nasser udah cabut tapi warisannya malah villa yang lebih rapi. Ironi level, mantan bayarin facial sebelum mutusin lo. Pas lagi mikir villa bakal balik damai, Nasser muncul lagi kayak karakter filler yang maksa comeback. Barang-barangnya langsung dikeluarin sama Kuncen. Udahlah Nasser, lo tuh cuma nyusahin doang. Nasser langsung nyolot, tapi tetap pakai nada so bijak. Kayak selama ini gue masih respect loh, tapi jangan bikin gue marah. Kalau lo main kasar, gue juga bisa. Jangan salahin nanti kalau gue berubah jadi Nasser versi dark mode. Besok paginya, tragedi pun terjadi. Antar si anjing setia Pak Kuncen yang udah kayak bodyguard plus bestie dalam bentuk berkaki 4 ditemuin mati keracunan. Pak Kuncen nangis sambil ngobor Antar. Pas suasana udah sendu kayak nonton film indie, datanglah tokoh baru, Adele. Rambut klimis, baju rapih, jalan elegan, aura-aura misterius kayak tokoh penting dari film thriller. Pak Kuncen langsung pasang badan. Ini pasti orang penting, mungkin pejabat atau utusan Tuhan. Ternyata
Adele adalah pengacara dari keluarga Labib, keluarga yang dulu punya Villa 19B. Tapi keluarga Labib udah tewas semua 20 tahun lalu. Yep, 20 years ago bro. Adele cerita panjang lebar. Saya sebenarnya pengacara keluarga Labib, dan ini villa peninggalan mereka. Tapi sekarang ya nggak ada yang bisa dihubungi. Anaknya si Labib, Sarah dan Mona entah kemana, kayak hilang ditelan bumi. Kuncen pun bengong. Lah, saya selama ini digaji siapa dong? Adele nyinyir simpul. Itu dari saya, kek. Saya yang nyisihin duit buat nyambung hidup kakek. Ya, anggap aja infak sambil nunggu keajaiban datang dari Sarah atau Mona. Sebelum cabut, Adele cuma bilang satu hal. Nikmatin aja dulu villa ini, kek. Anggap aja rumah sendiri sampai ada yang sah datang dan ngaku warisan. Kuncen makin puyeng, capek sama ketidakjelasan hidup. Dia mutusin tidur di luar villa, nyari angin dan ketenangan batin. Tapi tengah malam Nasir datang, bukan bawa amarah tapi cerita. Kek, badan gue emang kayak pegulat, suara gue kayak toa masjid rusak. Tapi gue bukan orang jahat. Lihat apa yang lo lakuin ke gue. Lo selalu jutek kayak dunia ini cuma milik lo. Padahal gue gak pernah nyakitin lo, kek. Bahkan sehelai rambut lo pun gak pernah gue sentuh. Lalu Nasir buka cerita masa lalunya. Gue pernah masuk penjara 3 tahun, tapi bukan karena gue jahat. Gue difitnah. Dan di dalam sana gue belajar satu hal. Kalau lo gak bikin orang takut, lo bakal diinjek-injek. Gue udah pernah ngerasain dijauhin, diperlakukan kayak anjing liar. Makanya sekarang gue gak mau jadi korban lagi. Momen haru, Kuncen mulai bimbang. Tapi hidup bukan sinetron. Dan villa ini bukan tempat bahagia. Malam berikutnya, pertengkaran pun pecah lagi. Nasir dan Kuncen debat sambil panas-panasan. Udah kayak acara debat politik, tapi gak ada moderator. Tiba-tiba, anjing Kuncen yang tersisa nyamperin dan gigit kaki Nasir. Refleks Nasir nendang, dan itu jadi titik api. Pak Kuncen yang udah ketahan emosinya dari awal langsung ke trigger. Lo berani nyakitin keluarga gue? Dan boom! Dalam hitungan detik, kaca pecah, beling di tangan, dan leher Nasir ditusuk. Mayatnya gak jelas, film gak nunjukin, tapi yang pasti Nasir hilang. Dan Villa 19B sunyi lagi. Sekarang Pak Kuncen bisa hidup tenang lagi. Gak ada lagi ribut soal parkiran, gak ada ancaman soal PLN, dan gak ada cowok sangar yang tiba-tiba curhat tengah malam. Tapi di villa tua itu, jejak tragedi masih terasa. Apakah Nasir benar-benar mati atau dia bakal bangkit lagi kayak hantu penasaran? Kita nggak tahu. Yang jelas, jangan main-main sama kakek-kakek yang jaga villa. Apalagi kalau dia punya anjing, kucing, dan pecahan beling di laci dapur. Dan begitulah sob, Villa 19B. Bukan sekedar rumah tua, tapi saksi bisu dari dunia yang gak lagi peduli sama yang tua, yang setia, dan yang diam-diam banyak luka. Nasir menghilang. Kayak utang yang gak pernah ditagih tapi tetap bikin was-was. Pak Kuncen akhirnya dapat lagi sedikit ketenangan. Tapi kayaknya bukan karena villanya beres, tapi karena musuhnya hilang. Moral cerita, kadang musuh bukan penjahat bersenjata, tapi orang yang gak pernah tahu batas dan nganggap empati itu cuma kelemahan. Dan buat lo yang nonton sampai sini, gue pengen tanya, kalau lo jadi Pak Kuncen, lo bakal sabar atau malah ngegas dari awal? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Kasih like kalau lo suka narasi santai tapi masuk kayak gini. Dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan konten film penuh rasa dan keresahan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.